Wah, ini baru mantap, bukan kaleng-kaleng. Inilah ramalan FIFA soal pemain timnas Indonesia yang akan bawa Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Bukan oleh Romeni yang bakal jadi pahlawan. Lantas siapa? Penasaran? Tonton videonya hingga selesai dan simak penjelasan detailnya. Wow, ramai di media sosial. Timnas U17 Indonesia tiba-tiba jadi sorotan gara-gara tubuh pemain yang super kekar. Begini respons mengejutkan pelatih Nova Arianto yang bikin netizen makin penasaran apa yang terjadi di balik latihan intens mereka. Simak videonya hingga selesai agar tidak gagal paham. Wow, hasil mengejutkan. Bukan kaleng-kaleng. Garuda Pertiwi. Tak terbendung, timnas putri Indonesia menang 1-0 di kandang Arab Saudi. Keberhasilan sensasional ini jadi awal kejayaan baru sebelum Piala ASEAN Wanita. Apa rahasia di balik kemenangan menegangkan ini? Penasaran? Simak penjelasannya hingga selesai. Kevin Dix luar biasa. Pemain timnas Indonesia ini tampil memukau, bawa FC Copenhagen tembus 16 besar UECL dalam pertandingan menegangkan yang penuh drama. Gol, assist, dan penalti. Begini aksi memukaunya yang membuat dunia sepak bola tercengang. Simak videonya hingga selesai. Bermain dengan Giroud di LAFC. Adrian Wibowo mendapatkan pujian melimpah pelatih Cerundolo. Sebut pemain keturunan Indonesia. Ini hampir cetak gol spektakuler. Apa rahasia kehebatannya? Penasaran dengan aksi yang membanggakan ini? Simak videonya hingga selesai. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Wah, ini baru mantap, bukan kaleng-kaleng. Inilah ramalan FIFA soal pemain timnas Indonesia yang akan bawa Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Bukan oleh Romeni yang bakal jadi pahlawan. Lantas siapa? Penasaran? Tonton videonya hingga selesai dan simak penjelasan detailnya. Bersiaplah untuk terperangah karena FIFA baru saja mengeluarkan ramalan yang bisa mengguncang dunia sepak bola. Timnas Indonesia yang sedang mempersiapkan diri untuk melangkah ke kualifikasi Piala Dunia 2026 tengah menjadi sorotan dengan prediksi mengejutkan dari FIFA. Bukan pemain yang sudah dikenal seperti Ole Romeni, melainkan Marcelino Ferdinand, sang bintang muda yang akan menjadi pahlawan tak terduga dalam perjalanan Garuda. Prediksi FIFA ini hadir setelah Marcelino memukau semua orang dengan penampilannya yang luar biasa ketika Indonesia mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 19 November 2024. Laga yang menggairahkan ini menyuguhkan aksi luar biasa Marcelino yang bukan hanya mencetak 2 gol brilian, tetapi hampir saja membuka skor sejak menit pertama. Di babak pertama, tembakan kerasnya menghantam tiang gawang Arab Saudi. Lalu setelah 32 menit, ia memecah kebuntuan dengan gol spektakuler yang tak mampu dibendung oleh kiper lawan. Gol keduanya hadir lewat aksi cepat dan cerdasnya yang menuntaskan bola rebound hasil tembakan Calvin Verdonk yang diblok. Kemenangan ini menempatkan timnas Indonesia di posisi ketiga grup C dengan 6 poin dan kini mereka berada dalam posisi yang sangat strategis untuk merebut tempat di Piala Dunia 2026. FIFA pun langsung menyoroti 2 laga krusial. Indonesia berikutnya melawan Australia pada 20 Maret 2025 dan Bahrain pada 25 Maret 2025. Menurut mereka,
Marcelino memiliki potensi besar untuk kembali menggebrak dan membuktikan dirinya sebagai pahlawan timnas Indonesia. Keajaiban yang ditunjukkan Marcelino di matchday 6 akan memberi lebih banyak peluang baginya untuk bersinar lagi bagi skuad Garuda, ujar FIFA dalam laporan mereka yang penuh optimisme. Tak hanya itu, FIFA bahkan berani memprediksi bahwa timnas Indonesia punya peluang besar untuk mengakhiri penantian 88 tahun dan akhirnya kembali ke Piala Dunia. Bayangkan, setelah begitu lama menunggu, timnas Indonesia yang terakhir kali tampil di Piala Dunia pada 1938 sebagai Hindia Belanda, kini punya harapan besar untuk mencetak sejarah kembali. Namun, meskipun oleh Romeni yang baru saja dinaturalisasi telah menyita perhatian publik dan supporter, FIFA tidak ragu bahwa Marcelino Ferdinand akan menjadi pemain kunci dalam perjalanan timnas Indonesia. Kehadirannya di lapangan, dengan kemampuannya yang luar biasa sebagai playmaker, menjadi sorotan utama. Jangan terkecoh dengan gemerlap sosok Romeni, karena Marcelino bisa saja menjadi bintang terbesar yang akan memimpin Indonesia menuju kemenangan luar biasa dan lolos ke Piala Dunia. Berikan komentar kalian. Apakah setuju dengan prediksi dari FIFA? Wow! Ramai di media sosial. Timnas U17 Indonesia tiba-tiba jadi sorotan gara-gara tubuh pemain yang super kekar. Begini respons mengejutkan pelatih Nova Arianto yang bikin netizen makin penasaran apa yang terjadi di balik latihan intens mereka. Simak videonya hingga selesai agar tidak gagal paham. Timnas U17 Indonesia sekarang menjadi bahan pembicaraan heboh di seluruh dunia maya. Netizen Indonesia terkejut setelah melihat foto-foto pemain muda Garuda Asia yang memamerkan tubuh kekar dan berotot yang luar biasa. Sungguh, para pemain timnas U17 ini seakan tak percaya dengan usia mereka yang masih muda, namun sudah memiliki postur tubuh yang lebih mirip atlet senior. Semua sorotan ini muncul setelah foto-foto para pemain, seperti Zahabi Gholi dan teman-temannya, viral di media sosial. Tubuh mereka yang berotot dan kekar membuat netizen Indonesia terpukau, bahkan ada yang menilai mereka lebih mirip atlet kebugaran daripada pemain sepak bola muda. Tentu saja, perhatian netizen semakin mengarah pada pelatih Nova Arianto, yang kini memimpin timnas U17 Indonesia dengan metode pelatihan yang sengaja digeber untuk meningkatkan fisik para pemain. Pelatih yang sebelumnya menjadi asisten Shin Tae-yong di timnas Indonesia, ini tak ragu untuk menerapkan pola latihan yang fokus pada pembentukan fisik, mengingat Shin Tae-yong sendiri terkenal dengan gaya latihannya yang keras dan mengutamakan kebugaran fisik para pemain. Nova Arianto pun mengatakan bahwa ia hanya mengikuti proses pelatihan yang dilakukannya secara bertahap dan berfokus pada pembentukan fisik untuk meningkatkan kekuatan mental dan taktik tim. Saat ini, timnas U17 Indonesia sedang dalam pemusatan latihan TC tahap kedua di Yogyakarta dengan 36 pemain yang sedang mempersiapkan diri untuk Piala Asia U17 2025 di Arab Saudi. Timnas U17 Indonesia akan berada di grup C bersama Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan, dan akan melakoni laga pertama melawan Korea Selatan pada 4 April 2025. Nova Arianto pun memiliki harapan besar agar timnas U17 Indonesia dapat menembus babak perempat final dan lolos ke Piala Dunia U17 2025 yang akan dihelat di Qatar. Tentu saja, dengan postur fisik yang mengesankan dan latihan keras, banyak yang bertanya-tanya apakah timnas U17 Indonesia akan menjadi ancaman besar bagi lawan-lawan mereka di ajang internasional nanti. Semoga saja seperti itu. Tidak mengikuti jejak sang kakak yang gagal total di Piala Asia U20 2025. Wow, hasil mengejutkan. Bukan kaleng-kaleng. Garuda Pertiwi. Tak terbendung,
Timnas Putri Indonesia menang 1-0 di kandang Arab Saudi. Keberhasilan sensasional ini jadi awal kejayaan baru sebelum Piala ASEAN Wanita. Apa rahasia di balik kemenangan menegangkan ini? Penasaran? Simak penjelasannya hingga selesai. Apa yang terjadi di King Abdullah Sport City, Arab Saudi, Jumat dini hari WIB benar-benar luar biasa. Timnas Putri Indonesia yang dikenal dengan julukan Garuda Pertiwi telah membuat seluruh dunia sepak bola wanita terkejut dengan kemenangan spektakuler 1-0 atas tuan rumah Arab Saudi dalam laga uji coba yang penuh drama dan emosi. Setelah 90 menit penuh ketegangan, hasil manis ini semakin menambah daftar kemenangan impresif Timnas Putri Indonesia yang tak terbendung di bawah asuhan pelatih brilian asal Jepang, Satoru Mochizuki. Sebelumnya, mereka meraih kemenangan di 3 laga berturut-turut, bahkan menjadi juara Piala AFF Wanita 2024, dan kini mereka melanjutkan momentum kemenangan dengan hasil yang luar biasa ini. Meski bermain di kandang lawan, Garuda Pertiwi tidak gentar sedikit pun. Mereka langsung mengambil inisiatif serangan, berani menggempur Arab Saudi sejak menit pertama. Keberanian mereka langsung membuahkan hasil saat Ajeng Sri Handayani dijatuhkan oleh kiper Arab Saudi, Mona Abdul Rahman, di dalam kotak terlarang yang memberikan hadiah penalti. Eksekusi sempurna dari Reva Oktaviani di menit ke-31 membawa Timnas Putri Indonesia unggul 1-0 dan membuat sorakan supporter Garuda Pertiwi menggema di seluruh dunia. Namun Arab Saudi yang tidak ingin dipermalukan di depan publiknya langsung bereaksi. Mereka hampir saja menyamakan kedudukan melalui tendangan keras Al-Bandari Mubarak, namun beruntung bola tersebut berhasil disapu bersih oleh bek tangguh Timnas Putri Indonesia, Vivi Oktavia Rizky. Di babak kedua, meskipun baik Timnas Putri Indonesia dan Arab Saudi terus melancarkan serangan, tak ada gol tambahan yang tercipta. Arab Saudi yang mengandalkan serangan balik gagal menembus kokohnya pertahanan Timnas Putri Indonesia yang dijaga dengan sangat solid oleh kiper Laita Rawati Maskuro. Kemenangan gemilang ini tentunya memberi kabar gembira untuk Timnas Putri Indonesia yang kini bersiap untuk menghadapi tantangan besar di Piala ASEAN Wanita pada Juni 2025. Tim Garuda Pertiwi akan menghadapi 4 tim kuat dari kawasan AFF yang sudah berpengalaman tampil di Piala Dunia Wanita seperti Thailand, Vietnam, Filipina, dan Australia. Siapa yang akan menghalangi langkah Garuda Pertiwi setelah kemenangan menegangkan ini? Kita tunggu kejutan berikutnya. Kevin Dix luar biasa. Pemain Timnas Indonesia ini tampil memukau bahwa FC Copenhagen tembus 16 besar UECL dalam pertandingan menegangkan yang penuh drama. Gol, assist, dan penalti. Begini aksi memukaunya yang membuat dunia sepak bola tercengang. Simak videonya hingga selesai. Kemenangan yang mengguncang. Kevin Dix, pemain kebanggaan Timnas Indonesia, tampil luar biasa dan mencuri perhatian di kancah sepak bola Eropa. Di laga krusial leg kedua playoff Liga Konferensi Eropa UECL 2024-2025, Dix sukses membawa FC Copenhagen melaju ke babak 16 besar dengan penampilan yang tak terlupakan. Dalam lawatannya ke Voith Arena, Heidenheim, Jerman, timnya yang sempat tertinggal setelah kalah 1-2 di leg pertama, kini memulai perjalanan epiknya untuk menebus kekalahan itu. Dix yang tampil sebagai starter sejak menit pertama benar-benar menunjukkan kualitasnya. Pada menit ke-37, pemain serba bisa berusia 28 tahun itu memberikan assist cemerlang yang diselesaikan dengan gol cantik oleh Amin Chiakha, menyamakan agregat 2-2. Namun Dix tidak hanya puas dengan itu. 8 menit setelah babak kedua dimulai, ia mengeksekusi penalti dengan dingin dan membawa Copenhagen unggul 2-0, sekaligus membalikkan keadaan menjadi 3-2 secara agregat. Namun, pertandingan yang dramatis ini masih menyisakan tensi tinggi.
Heidenheim tak menyerah begitu saja dan berhasil menyamakan kedudukan 3-3 melalui gol Leo Scienza pada menit ke-73, memaksa pertandingan dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu. Ketegangan semakin memuncak, tetapi Dix dan kawan-kawan tetap tenang. Pada menit ke-114, Rodrigo Huescas mencetak gol penentu kemenangan, memastikan Copenhagen lolos dengan agregat 4-3 setelah menang 3-1 di leg kedua. Kevin Dix bermain penuh 120 menit tanpa kenal lelah, memberikan kontribusi vital bagi timnya dan memastikan mereka melaju ke babak 16 besar Liga Konferensi Eropa. Kemenangan dramatis ini akan dikenang sebagai salah satu penampilan terbaik Dix di Eropa, dan tentu saja menambah kebanggaan timnas Indonesia yang kini punya bintang gemilang di kompetisi Eropa. Bermain dengan Giroud di LAFC, Adrian Wibowo mendapatkan pujian melimpah pelatih Cerundolo. Sebut pemain keturunan Indonesia. Ini hampir cetak gol spektakuler. Apa rahasia kehebatannya? Pensaran dengan aksi yang membanggakan ini? Simak videonya hingga selesai. Adrian Wibowo, pemain muda keturunan Indonesia yang memperkuat Los Angeles FC, LAFC, berhasil mencuri perhatian dunia setelah tampil memukau di laga persahabatan kontra Chicago Fire. Dalam pertandingan yang berlangsung di Empire Polo Grounds, California pada Rabu, 5 Februari 2025, Adrian hampir mencetak gol spektakuler yang bisa membuat para penggemar terdiam. LAFC berhasil menang tipis 1-0 berkat gol penalti Denis Bouanga di menit ke-64. Namun, yang mencuri perhatian adalah penampilan luar biasa Adrian Wibowo yang datang sebagai pemain pengganti di babak kedua. Pada menit-menit akhir pertandingan, bola tendangan Adrian yang hampir menggetarkan gawang lawan justru membentur tiang. Sebuah momen yang hampir menjadi sorotan utama pertandingan. Pelatih LAFC Steve Cerundolo langsung memberikan pujian setinggi langit kepada Adrian dan rekan-rekan tim muda yang bermain di babak kedua. Adrian bermain dengan sangat baik. Ia mencetak gol luar biasa beberapa hari lalu melawan Phoenix Rising. Dan hari ini ia hampir mencetak gol lagi, ujar Cerundolo tentang bakat muda yang berusia 19 tahun itu. Pemain yang sebelumnya menghabiskan musim di MLS Next Pro dan sukses mencetak 11 gol serta 11 assist ini, kini resmi memperkuat skuad senior LAFC untuk musim 2025. Seiring dengan meningkatnya permainan cemerlang Adrian, para penggemar tentu penasaran bagaimana aksinya di MLS 2025 di liga yang kini dihuni oleh bintang dunia seperti Lionel Messi. Kehebatannya di lapangan tak hanya membuat para supporter terpukau, tetapi juga memperlihatkan potensi besar yang dimiliki Adrian. Dengan tampil bersama pemain bintang seperti Olivier Giroud dan Denis Bouanga, jalan Adrian Wibowo menuju ketenaran di MLS tampak semakin terang. Kini, semua mata tertuju pada aksi Adrian Wibowo di pertandingan pembuka MLS 2025 pada 23 Februari 2025 saat LAFC berhadapan dengan Minnesota. Ini sih harus dipecat. Admin kesal, jengkel banget lihat permainan ampas. Indra Syafri gagal total di Piala Asia U20 2025. Timnas Indonesia anjlok. Erick Thohir siap pecat pelatih. Gagal capai target besar. PSSI siapkan keputusan mengejutkan. Simak penjelasan sampai selesai. Kegagalan mengejutkan yang dialami Timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2025 memicu potensi pemecatan yang mengguncang dunia sepak bola Indonesia. Setelah mengecewakan dengan hasil mengecekan, pelatih Indra Syafri yang diharapkan bisa membawa Garuda Muda melangkah jauh kini terancam kehilangan jabatan. Erick Thohir, sang ketua umum PSSI, yang sebelumnya menargetkan Timnas Indonesia U20 minimal menembus perempat final, kini dihadapkan pada dilema besar akibat kegagalan besar ini.
Bahkan, target awal yang tampaknya realistis itu kini berbalik menjadi bencana bagi Indras Syafri yang harus menanggung risiko akibat serangkaian kekalahan memalukan di turnamen bergengsi ini. Sejak awal, Erick Thohir dengan tegas menginginkan Indonesia U20 tidak hanya sekadar melangkah ke perempat final Piala Asia U20 2025, tetapi juga harus mendapatkan tiket ke Piala Dunia U20 2025. Syaratnya, Indonesia U20 minimal harus lolos ke semifinal untuk merealisasikan impian besar tersebut. Namun, kenyataan sungguh pahit. Bukan hanya gagal ke semifinal, Timnas Indonesia U20 bahkan sudah memastikan diri gagal ke perempat final hanya setelah 2 pertandingan. Kekalahan telak 0-3 dari Iran U20 pada 13 Februari 2025. Lalu disusul dengan kekalahan memalukan 1-3 dari Uzbekistan. U20 malam ini menegaskan bahwa mimpi Indonesia U20 kini hancur lebur. Kini, dengan selisih 6 poin dari 2 tim teratas di grup C, Indonesia U20 tak lagi punya peluang untuk mengejar ketertinggalan. Hasil ini tentu saja mengulang kegagalan tragis yang pernah terjadi pada Piala Asia U19 2014, di mana Indras Syafri juga gagal membawa timnas U19 lolos ke perempat final, meskipun saat itu semangat optimisme juga tinggi. Bahkan, dalam sejarah kepelatihan Indras Syafri, pencapaian terbaiknya hanya tercatat pada Piala Asia U19 2018 saat timnas U19 mampu menembus perempat final dengan status runner-up grup A. Sekarang, kegagalan beruntun ini memunculkan spekulasi apakah PSSI akan mengambil keputusan drastis dengan memecat Indras Syafri dari jabatannya. Meskipun kontraknya masih berlaku hingga 2027, pemecatan tentu akan menguras kocek PSSI untuk membayar kompensasi miliaran rupiah. Dengan kondisi yang makin memanas, semua mata kini tertuju pada langkah mengejutkan yang akan diambil oleh PSSI untuk menyelamatkan nasib Garuda Muda. Apakah bisa mengambil keputusan tepat? Berikan komentar kalian. Wah, Indras Syafri trending habis setelah timnas Indonesia U20 tersingkir dari Piala Asia U20 2025. Kalah mengejutkan dari Uzbekistan, netizen ramai-ramai kritik sang pelatih miskin taktik permainan ampas. Apakah Indra akan dipecat oleh PSSI? Simak penjelasannya hingga selesai. Indras Syafri mendadak menjadi perbincangan panas di platform X setelah timnas Indonesia U20 dipastikan tersingkir memalukan dari Piala Asia U20 2025 setelah dibekuk dengan skor 1-3 oleh timnas Uzbekistan U20 pada Minggu 16/2 2025. Kegagalan gemilang yang menghancurkan harapan supporter tanah air itu langsung membanjiri kolom komentar dengan kritikan tajam. Netizen pun seakan tak bisa menahan amarah, bahkan banyak yang memberi cap bahwa Indras Syafri hanyalah pelatih level ASEAN yang tak mampu berprestasi di level Asia. Bahkan, ada yang menyebutnya sebagai spesialis kegagalan di luar ASEAN. Kritikan pun meluncur deras. Salah seorang netizen dengan akun @kamaragung mengatakan, Coach Indras Syafri emang spesialis ASEAN. Prestasi tertingginya cuma tembus perempat final Piala Asia U19 2018. Sayang sekali, meski cuma 1 langkah lagi ke Piala Dunia, timnas Indonesia U19 akhirnya kalah 0-2 dari Jepang. Suara kecewa pun makin meluas setelah kekalahan telak 0-3 dari Iran U20 di pertandingan pertama pada 13 Februari 2025. Yang menambah luka mendalam bagi pendukung sepak bola Indonesia. Dalam 2 laga awal, Garuda Nusantara kebobolan 6 gol, yang mana 5 dari 6 gol tersebut berasal dari bola atas, baik melalui umpan silang ataupun sepak pojok.
Tentu saja, hal ini membuat seluruh penggemar sepak bola Indonesia berang. Sudah dibilangin sama Indra Syafri, tapi tetap saja bola atas nggak bisa diantisipasi. Cuit Kevin Kusumaid yang semakin memperburuk suasana. Dua kekalahan beruntun ini dari Iran U20 dan Uzbekistan U20 membuat timnas Indonesia U20 gagal total lolos ke perempat final Piala Asia U20 2025. Harapan untuk lolos ke Piala Dunia U20 2025 yang seharusnya dapat diraih dengan mencapai semifinal, kini sudah menjadi impian yang jauh dari jangkauan. Sementara itu, Erick Thohir, sang Ketua Umum PSSI, dipastikan akan melakukan evaluasi besar atas kinerja Indra Syafri. Pasalnya, kegagalan ini bukan hanya merugikan nama baik tim, tetapi juga merusak impian Indonesia U20 untuk menembus Piala Dunia U20 2025. Kontrak Indra Syafri yang masih tersisa hingga 2027 tentu membuat PSSI harus berpikir keras. Jika keputusan pemecatan benar-benar terjadi, otomatis PSSI harus mengganti pelatih dengan mengeluarkan biaya kompensasi yang tak sedikit. Lalu, jika Indra Syafri dipecat, siapa yang akan mengisi kursi panas pelatih timnas Indonesia U20 selanjutnya? Tentu saja, berbagai nama calon pengganti pun mencuat di kalangan netizen, salah satunya adalah Winston Bogarde, mantan asisten pelatih Patrick Kluivert di Adana Demirspor. Dengan segala kegagalan yang terjadi, masa depan Indra Syafri dan timnas Indonesia U20 kini terancam di ujung tanduk, dan semua mata tertuju pada langkah besar PSSI yang akan datang. Apakah dengan ganti pelatih bisa semakin mendunia? Berikan komentar kalian. Terungkap. Inilah 5 alasan penyebab mengapa timnas Indonesia U20 terjungkal 1-3 dari Uzbekistan di Piala Asia U20 2025. Penyebab utama ternyata bikin gempar. Nomor 1 adalah kelemahan fatal yang selalu terjadi. Simak hingga selesai apa saja penyebabnya. Timnas Indonesia U20 harus menelan pil pahit dengan kekalahan mengejutkan 1-3 dari timnas Uzbekistan U20 di Piala Asia U20 2025 yang terjadi pada Minggu 16/2/2025 di Stadion Shenzhen Youth Football. Kekalahan ini bukan hanya mengecewakan, tetapi juga membuka tabir sejumlah masalah mendalam yang selama ini mengintai Garuda Muda. Timnas Indonesia U20 langsung tersingkir dengan catatan kelam yang sulit dicerna, dan berikut adalah 5 alasan mengejutkan yang membuat Timnas Indonesia U20 gagal melaju lebih jauh. 5. Lengah di awal. Mengundang bencana. Kekalahan tragis ini tidak lepas dari kelengahan yang terjadi di menit-menit awal laga. Begitu peluit dibunyikan, Timnas Uzbekistan U20 langsung tancap gas dan mencetak gol pertama lewat aksi Muhammad Ali Urinboev pada menit ke-21. Namun yang paling mengguncang adalah gol kedua yang tercipta segera setelah babak kedua dimulai saat Indonesia baru saja keluar dari ruang ganti. Situasi ini seakan mengubur harapan Timnas Indonesia U20 untuk bangkit. 4. Telat panas. Pemberontakan yang terlambat. Sama seperti saat melawan Iran U20, Garuda Nusantara tampil terlambat panas dan memberikan kesempatan lawan untuk menguasai pertandingan sejak menit pertama. Ketika tim lawan sudah mulai menguasai lapangan dan tempo permainan, Timnas Indonesia U20 terjebak dalam kebingungan dan kesulitan sepanjang pertandingan. Akibatnya, Uzbekistan U20 bermain dengan sangat nyaman dan bisa mengontrol jalannya laga tanpa banyak perlawanan berarti. 3. Lini depan mandul, gagal manfaatkan peluang. Serangan yang tumpul kembali menjadi momok yang mengancam, bahkan setelah ada beberapa peningkatan. Indonesia berhasil menciptakan 11 peluang, dengan 4 diantaranya mengarah ke gawang, namun hanya 1 gol yang tercipta lewat aksi Jens Raven
pada menit ke-23. Sisanya terbuang percuma. Begitu banyak peluang yang tidak bisa dimanfaatkan dengan maksimal, membuat timnas Indonesia U20 gagal mencetak lebih banyak gol untuk mengejar ketertinggalan. 2. Lini belakang buruk. Tembok pertahanan runtuh. Lini pertahanan Indonesia benar-benar mendapat sorotan tajam. 6 gol kemasukan dalam 2 laga adalah bukti sahih dari kerentanannya. Iqbal Gwijangge dan rekan-rekannya di belakang tampak kebingungan dengan lawan bebas memasuki kotak penalti tanpa perlawanan berarti. Hampir semua gol yang terjadi berasal dari dalam kotak penalti, menunjukkan betapa mudahnya timnas Indonesia U20 dibobol oleh lawan. 1. Jelek antisipasi umpan silang. Bencana. Terjadi lagi. Penyakit laten yang tak pernah tuntas juga kembali muncul di laga ini. 2 gol Uzbekistan tercipta lewat skema umpan silang yang sempurna. Gol pertama dari Urin Boev dan kedua dari Said Nurulaev jelas menunjukkan kelemahan besar Indonesia dalam mengantisipasi bola-bola atas. Postur tubuh pemain Uzbekistan mungkin tidak menjulang tinggi, tetapi mereka sukses memanfaatkan celah pertahanan Indonesia yang tampak kebingungan menghadapi umpan silang. Faktanya, Indonesia sudah kemasukan 5 gol dari umpan silang dan bola mati. Sebuah pekerjaan rumah besar untuk Indra Syafri dan timnya. Itulah 5 penyebab utama mengapa timnas Indonesia U20 harus menerima kekalahan telak 1-3 dari timnas Uzbekistan U20 di Piala Asia U20 2025. Sebuah pelajaran pahit yang menyisakan banyak pekerjaan rumah bagi timnas untuk kembali bangkit dan memperbaiki semua kelemahan yang ada. Apakah bisa berubah? Berikan komentarmu.